Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam perkuliahan hak kekayaan intelektual. Kali ini kita akan mengangkat tema tentang hak kekayaan intelektual dalam sistem hukum Indonesia. Hak kekayaan intelektual sebagai sebuah keilmuan dalam sistem hukum Indonesia terkait erat dengan banyak keilmuan dalam bidang hukum. Jadi tidak hanya sebuah ilmu yang berdiri sendiri, tapi juga terkait dengan ilmu-ilmu hukum lain. Salah satunya adalah terkait erat dengan hukum kebendaan. Terkait erat dengan hukum kebendaan karena memang objek hak cipta maupun paten serta benda-benda di bidang kekayaan intelektual lain di dalam undang-undangnya diatur cipta dan paten merupakan benda bergerak tidak berwujud. Nah, dikaitkan dengan hukum keperdataan dalam pasal 499 buku kedua KUH Perdata bahwa menurut paham undang-undang yang dinamakan dengan kebendaan ialah tiap-tiap barang atau benda dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Jadi dalam hal ini, hak kekayaan intelektual merupakan objek dalam hukum keperdataan karena memang salah satu objek dalam hukum keperdataan adalah hak. Dalam hal ini hak milik dan kepemilikan hak kekayaan intelektual merupakan hak dalam hal ini hak di bidang kekayaan intelektual. Selain itu, hak kekayaan intelektual juga terkait erat dengan buku ketiga KUH Perdata, yaitu tentang perikatan, khususnya yang mengatur tentang perjanjian. Karena cara peralihan hak kekayaan intelektual salah satunya adalah dapat dilakukan dengan perjanjian lisensi. Dan perjanjian masuk dalam lingkup hukum keperdataan yang diatur dalam buku ketiga KUH Perdata tentang perikatan. Hak kekayaan intelek juga terkait erat dengan hukum keperdataan lain yang mengatur tentang hibah, waris, wasiat. Karena salah satu dan beberapa cara dalam pengalihan hak kekayaan intelektual dapat dilakukan dengan cara-cara hibah, waris maupun wasiat yang pengaturan tentang hibah, waris dan wasiat diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, penyebutan subjek hukum sebagai pihak yang memiliki hak kekayaan intelektual merupakan perorangan atau beberapa orang dan badan hukum. Dan subjek hukum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai subjek yang mendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi dan badan hukum. Maka hak kekayaan intelektual juga terkait dengan buku ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai orang. Selain itu, selain terkait dengan hukum di bidang keperdataan, hak kekayaan intelektual juga memberikan kewenangan kepada negara dalam memberikan hak atas kepemilikan kekayaan intelektual. Negara secara kelembagaan sebagai badan yang berwenang menerbitkan hak kepada seseorang atau badan hukum yang ingin mengajukan diri sebagai pemilik dari hak kekayaan intelektual. Maka dalam hal ini negara sebagai subjek hukum dalam bidang hukum kenegaraan merupakan bagian dari hukum kenegaraan. Gugatan kepada negara dalam penyelesaian pembatalan hak kepemilikan hak kekayaan intelektual juga dapat dilakukan melalui peradilan tata usaha negara.
dan ini menjadi lingkup dalam hukum kenegaraan. Selanjutnya adalah sejarah pengaturan tentang hak cipta. Undang-undang yang pertama kali mengatur tentang hak cipta di Indonesia setelah aturan-aturan yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh kolonial Belanda, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta. Kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Undang-undang tersebut kemudian dicabut dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Dan saat ini yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang telah mencabut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Kemudian pengaturan paten. Undang-undang paten yang pertama kali diundangkan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang paten, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997, dan kemudian undang-undang tersebut dicabut dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Dan undang-undang yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten yang mencabut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Kemudian pengaturan tentang hak merek. Undang-undang merek yang pertama kali di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, dan undang-undang yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yang telah mencabut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Kemudian pengaturan tentang desain industri. Undang-Undang Desain Industri yang pertama dan saat ini masih berlaku adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Gitu juga dengan pengaturan tentang desain tata letak sirkuit terpadu, yaitu diatur sampai hari ini dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Kemudian undang-undang di bidang perlindungan varietas tanaman dan rahasia dagang. Untuk perlindungan varietas tanaman sampai hari ini masih diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Kemudian tentang rahasia dagang juga diatur dalam Undang-Undang 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Pengaturan di bidang hak kekayaan intelektual tersebut, baik itu merek, paten, perlindungan varietas tanaman, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu, kemudian pengaturan tentang di bidang rahasia dagang, ada beberapa yang sudah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu yang berkenaan dengan pendaftaran merek, paten, maupun desain industri serta desain tata letak sirkuit terpadu serta perlindungan varietas tanaman.
Penggunaan istilah HKI di Indonesia didasarkan pada keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI yang di dalamnya mengatur penggunaan istilah di Indonesia, yaitu menggunakan hak kekayaan intelektual, tidak menggunakan atas. Kemudian pengertian hak kekayaan intelektual menurut World Intellectual Property Organization, WIPO, intellectual property refers to creation of the mind, such as invention, literary and artistic work, design and symbols, names and images used in commerce. Hak kekayaan intelektual di Indonesia mengenal dua sistem perlindungan. Yang pertama adalah first to use system, yang kedua first to file. First to file atau first to use system yaitu berkenaan dengan perlindungan hak cipta didasarkan pada prinsip deklaratif. Dalam hal ini, apabila pemegang hak cipta telah mengumumkan pertama kali bahwa dialah yang menggunakan atau mengumumkan hak ciptaannya, maka perlindungan hak cipta muncul pada saat dia telah dideklarasikan. Sementara untuk sistem perlindungan hak kekayaan intelektual dengan menggunakan first to file, siapa yang mendaftar pertama kali, maka dialah yang berhak atas perlindungan hak kekayaan intelektual. Di Indonesia, yang menganut sistem perlindungan first to use atau sistem deklaratif, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Sementara Undang-Undang Merek, Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, serta Perlindungan Varietas Tanaman menggunakan first to file system, dalam artian siapapun yang ingin dilindungi haknya dalam bidang hak kekayaan industri, di bidang industri, maka dia harus mendaftarkan kepemilikan atas penemuannya tersebut atau invensinya tersebut kepada negara, barulah timbul perlindungan hukum. Baik, itu tadi sedikit tentang pemaparan hak kekayaan intelektual dalam sistem hukum Indonesia. Sampai jumpa lagi dalam tema-tema yang berbeda di bidang hak kekayaan intelektual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.